Menantu dengan penuh kegembiraan membuka kamar yang telah disiapkan oleh wanita. Namun ia terkejut menemukan kamar itu adalah ruangan sampah yang bau tak tertahankan. Wanita memperlakukan menantunya demikian karena ia ingin membalas dendam untuk putrinya yang telah meninggal 3 hari yang lalu. Putrinya secara tak sengaja mengetahui bahwa suaminya telah menyimpang dari jalan yang benar. Kemarahan dan rasa cemas membuatnya meninggal dunia. Wanita itu sangat marah. Namun wanita licik berpikir bahwa jika ia mendapatkan persetujuan dari ibu mertua, ia akan bisa menikah dengan pria kaya. Keesokan harinya ia datang kepada wanita itu, memohon agar wanita itu setuju ia bersama pria tersebut. Padahal pria itu hanyalah menantu dari keluarga wanita. Wanita licik mengira wanita itu adalah ibu mertua, memberikan teh dan merawatnya. Wanita itu sadar bahwa wanita licik salah mengenal dirinya. Untuk membalas mereka, wanita itu berpura-pura setuju dengan permintaannya, memperbolehkan ia tinggal di rumah. Namun hari pertama wanita licik pindah, ia langsung menyuruh pembantu dan bersikap seolah-olah ia pemilik rumah. Lebih parah lagi, ia memutuskan untuk pindah ke kamar yang dulunya milik istri pertama. Wanita itu datang tepat waktu dan menghentikannya. Wanita licik dengan sombong mengatakan, kamar ini akan menjadi kamar pengantin. Jika masih ada barang istri pertama, itu akan membawa nasib buruk. Wanita itu memberitahunya bahwa dia telah menyiapkan kamar pengantin lain, lalu membawanya ke kamar tersebut. Namun saat pintu dibuka, wanita licik mendapati itu adalah ruangan sampah. Wanita itu berkata dengan tegas, meski keluarganya kaya, mereka berasal dari keluarga biasa. Membiarkanmu tidur di ruangan sampah agar kamu mengingat betapa kerasnya hidup orang tua. Jika kamu tidak bisa menahan sedikit kesulitan ini, jangan berharap bisa menikah dengan keluarga kami. Wanita licik tidak punya pilihan selain menerima dan tinggal di sana. Kemudian wanita itu memberikan daftar tugas rumah tangga, meminta wanita licik untuk menyelesaikan semuanya. Menegaskan bahwa semua menantu harus melalui ujian. Jika ia tidak ingin, ia bisa pergi. Karena masih banyak wanita lain yang ingin menikah dengan keluarga mereka. Wanita licik tanpa banyak keluhan langsung mulai bekerja. Mulai dari mencuci, memasak, hingga membersihkan rumah. Ia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, hingga akhirnya ia jatuh kelelahan dan tertidur di atas toilet. Namun wanita itu tidak membiarkannya beristirahat, memerintahkan pembantu untuk membangunkannya. Wanita licik marah dan berencana menghukum pembantu itu. Namun wanita itu menghentikannya, menegaskan bahwa ujian akan dianggap gagal. Wanita licik langsung meminta maaf dan memohon diberikan kesempatan. Wanita itu setuju, mengatakan bahwa ia akan memberinya hadiah. Wanita licik yang sangat bersyukur melihat kotak hadiah yang indah. Ia berharap itu adalah barang mahal, namun ternyata di dalamnya hanya sepasang sepatu rusak. Wanita licik yang mengenakan sepatu rusak itu mengikuti wanita itu ke ruang peringatan istri pertama. Meski ia merasa sangat keberatan, wanita itu memintanya untuk berlutut, mengatakan bahwa istri pertama adalah istri sah mereka. Sedangkan wanita licik hanya selingkuhan. Jika ingin masuk rumah, ia harus memberikan hormat pada istri sah. Setelah beberapa saat ragu, wanita licik akhirnya berlutut. Wanita itu memandang foto putrinya dengan penuh emosi, berjanji akan membiarkan wanita licik menanggung segala penderitaan putrinya. 3 jam berlalu dan akhirnya wanita itu mengumumkan bahwa wanita licik telah lulus ujian, dan memutuskan untuk mengadakan pernikahan wanita licik dan pria itu dalam 3 hari. Wanita licik sangat senang, segera menghubungi pria itu untuk memberitahunya. Namun wanita itu menghentikannya, mengatakan bahwa ia yang akan memberitahu pria itu. Wanita licik dengan senang hati kembali untuk memberitahukan orang tua dan kerabatnya. Namun ia tidak tahu bahwa 3 hari kemudian bukan pernikahan, melainkan pemakaman putrinya. Wanita itu berniat mempermalukan pria itu dan wanita licik di pemakaman, memberitahu pembantu untuk menghubungi pria itu, mengatakan bahwa ia akan memberikan warisan putrinya di pemakaman. Pria itu sangat senang mengetahui bahwa ia bisa mewarisi jutaan dari istrinya, dan berjanji akan hadir pada pemakaman. Hari pemakaman